Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar ria kehidupan, diselingi canda tawa bersama, ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan. 7. Nah, giliran saya tuh sekarang mah ya. Hitung, bisa salah. Sok, 1, tong liciknya. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7, 8, 9, Jangan, atuh, ini makan punya 10. saya. Oh iya bener. 10, 11, 12. Yeay, menang. Ya ampun. Alhamdulillah. Kamu kan nembak barusan? Nembak. Aduh, bisaan strateginya. Tahu nggak ini kamu, Abot, ini mainan apa coba? Ini mainan congklak. Benar, ini Iya. teh mainan tradisional Betul. yang menjadi warisan budaya kita di Indonesia. Betul Bot. sekali, tapi Ceiroh, Ya. kalau di kita mungkin dikenal dengan namanya congklak. Congklak. Tapi di daerah lain ada juga beberapa istilah namanya. Apa? Congkak. Nah, Congklak. bedanya apa coba? Oh, nggak pakai L. Iya. Ya. Kalau di sini congklak, ada juga congkak. Terus Betul. ada apa lagi? Nah, kalau di daerah Sumatera, ini terutama ada yang namanya dakon. Dakon. Ya, pada dasarnya permainannya sama, begitu ya, tapi istilahnya beda. Iya. Ini di Sumatera namanya dakon. Ada juga yang namanya drakor. Bukan ya, itu mah drama Dakor Korea. bukan, atau adik kamu Abot. Dakonan. Nah, Dakonan, oke. Betul. Nah, Kang Abot tahu nggak? Ini biji yang dipakai dalam permainan congklak. Ya. Ini macam-macam, Kang Betul. Abot. Kalau yang kita pakai sekarang ini kulit kerang ya. Kulit kerang. Kulit kerang. Kalau zaman dahulu, Kang Sebentar, Abot. ini kulit kerang yang suka dimakan itu ya? Bukan. Seafood atau bukan. bukan? Kalau di Sunda mah namanya kuwuk. Kuwuk. Kuwuk, bener kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu, Kang Abot, itu teh bisa pakai batu. Ya. Bisa pakai biji buah-buahan. Oh, biji-bijian ya. Biji-bijian. Biji buahnya kayak gimana nih? Pokoknya sarupaning buah-buahan we lah ya. Oke. Berbagai macam buah-buahan bijinya bisa dipakai buat main congklak. Kalau Tapi biji durian bisa nggak? ya nggak bisa atuh Kang Abot. Ini Oh, bolongnya cuma kegedean. segini. Biji Tapi kan durian ada juga gede. teteh yang congkaknya gede. Itu bisa kan durian kan? Tapi nggak biji durian juga karena kegedean Kang Abot. Oke. Nah, Kalau ngomong masalah biji-bijian begitu ya, ini kan aturannya nih, ini kan bijiannya yang memang cukup dengan ukuran ini ya. betul. Emang teteh punya banyak biji-biji gitu? Kalau saya mah punya banyak. Oh, punya Punya banyak. banyak. Ini biji saya. Ini biji Kang Abot. Kok biji Kang Abot ada 2 ya? Iya atuh. Oh iya kan ini salak ya? Iya, biji salak nih. Nah, terus Kang Abot, Kang Abot tahu nggak? Apa? Jadi si permainan congklak ini punya nilai filosofi. Filosofi. Walaupun Wow. sederhana Kang Abot, tapi Iya, ini iya, iya. nilainya sangat berarti loh. Ini adalah kita bagaimana caranya untuk kita bisa mengatur strategi. Strategi. Oke. Mengatur strategi agar biji saya Biji. nggak diambil sama Kang Abot. Ya, Iya, agar iya, iya, biji yang iroh ini nggak diambil sama Kang Abot. Padahal banyak ya bijinya ya? Banyak. Terus kalau nih yang di ujung ini kita banyak, berarti tabungan kita banyak, berarti kita itu rajin menabung, Wow. nggak boros. Nah, itu nilai filosofinya. Kang Kalau Abot. ngambil nembak itu gimana kalau nembak nih kayak tadi saya? Nah, gini Kang Abot, kalau misalkan di sini banyak yang Kang Abot, saya mati di sini nih satu. Nembak ini teh. Nembak. Nembak. Ini nembak permainan congklak. Kalau Kang Abot nembak pacar gimana? Oh, nembak pacar sih sering ditolak. Kasihan Oh, banget. luar biasa ya. Nah, ini permainan congklak, tapi kita sapa dulu dong. Oke, Kang Abot, baik. sahabat budaya nih. Oke, selamat malam pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Sengaja Betul. tadi kita awali tentu saja di obrolan budaya RRI Net kali ini dengan permainan congklak.
permainan congklak, Betul. permainan tradisional, Betul. warisan budaya Indonesia Betul. kita. Walaupun tadi sudah kita awali di awal ya bahwa Betul. nama-nama congklak ini banyak juga ada congkak, ya kemudian ada donan dan lain sebagainya. Betul. Nah, perkembangan teknologi tentu saja ini menjadi sebuah permasalahan nampaknya terutama untuk anak-anak kita. Karena banyak bermain gadget dengan teknologi-teknologi yang katakanlah kurang mendidik katakannya seperti itu. Tapi justru anak-anak zaman sekarang ini kurang mengenal dengan permainan-permainan tradisional, salah satunya permainan congklak. Salah satunya ya. Betul. Tapi pasti banyak dong Kang Abot permainan tradisional kita kan. Ya. Yang lainnya ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, nanti kita akan bahas tentu saja tentang permainan tradisional begitu ya. Yang tentu saja membentuk karakter anak yang unggul Oke. dan juga untuk Indonesia maju. Nah, Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih dan bagaimana permainan-permainan tradisional di Indonesia yang ternyata juga memang penuh nilai edukasi. betul sekali. Nanti akan ada narasumber ya Kang Betul, Abot. kita punya dua narasumber. Punya narasumber yang nanti akan menjelaskan seperti apa sih permainan tradisional yang bisa membentuk karakter anak bisa lebih maju dan juga unggul. Betul. Gitu. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita akan perkenalkan dua narasumber kita, kita akan lihat dulu tayangan yang satu ini. Yuk, kita lihat dulu yuk. 1, 2, 3. Salam sabrang kadang bina, ada datang dari nabina. Iuk cai kanu tolong, nyebut nyai kanu lolong. Salam sabrang kadang. Nah, Sini biar ada temennya. siap, yo. Tuh, coba lihat teman-teman nih, ya. Iya, ya. 2, 3. Salam sabrang kadang bina, apa datang dari nabina. Iuk cai kanu tolong, nyebut nyai kanu lolong. Salam sabrang kadang bina, apa datang dari nabina. Iuk cai kanu tolong, nyebut nyai kanu lolong. Wah, hebat ya. Hompin salayong jambeng, mahi japake baju rombeng. Hompin salayong jambeng, mahi japake baju rombeng. Iya. Setting atau di setting? Seperti itu ya. Tete mute dipanggil nyonya dempe, taura tawiri taliup tali dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem. Lihat dulu, aduh ini mah. Ayo jambe, ahi japake baju rombeng. Mau suik atau mau gunting kertas batu? Dipanggil nyonya dempe, taura tawiri taliup tali dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem. Ditebak di siapa? Ayo, batunya di siapa? Tunjuk langsung tunjuk. 1, 2, 3 tunjuk. Tunjuk. Bukain. Wah, hebat ini mah. Hebat nih. Siap. Dipanggil nyonya dempe, taura tawiri taliup tali dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem. Ayo lihat wajahnya. Di siapa itu batu? Di meja. Benar ayo mah. Gantian Yo, apa? gantian. Kucingnya siapa? Taliup tali dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem, dogem dogem dogem. Ditebak di kau aja. Baru juga perepet, aduh belum kadempet ini. Wah, lepas ini pas jejereteannya lepas jajaran aing lupa jaki
masuk hayang seseria. Sasaliro ayana sasalin menang, sasalin menang aja, aing nu panjang. Nah, ini batanya jangan aing nu panjang, barudak urang alit ucing-ucingan, mun dipikir osok hayang seseria. Sasalin petang jajahan aing nu panjang, barudak urang alit ucing-ucingan, dipikir osok hayang seseria. Sasalin petang jajahan aing nu panjang, barudak urang alit ucing-ucingan, dipikir osok hayang Ya, masih di obrolan budaya produksi RRI Bandung. Kali ini bersama saya Abot Agus Gunawan. Dan juga Iroh. Nah, Kang Abot juga Ya. sahabat budaya. Tadi kita udah lihat kan Betul. cuplikan ya beberapa permainan tradisional. Betul. Atau kalau di Sunda itu kaulinan barudak. Kaulinan ya. barudak. Ay, Ternyata- kaulinan kolot, nah itu ya enggak? Apa ya, mainannya bukan yang gitu kalau Oh iya, beda permainannya beda begitu permainan. ya. Oke. Nah, tadi udah kita lihat ternyata bukan cuma congklak loh, Betul. Kang Abot dan juga sahabat budaya. Jadi ada permainan yang lain, ada ucing sumput, Ya. ada perepet jengkol, ada sonra, kemudian ada juga lompat tali karet tadi ya, banyak. Aya, apa tuh namanya? Ah,
baledog pete aya eta. Naon eta? Iya. Apa itu? Jadi lamun menang pete dialungkeun gitu ta. Emang ada ya? Ada. Kalau di daerah saya mah ada. Oh gitu? Betul. Kang Abot dari daerah mana emang? Dari Cianjur. Oh Cianjur. Sumuhun. Tapi Jadi- Cianjurnya tuh di dalam ada Citarum. Jadi saya mah memang di pinggir Citarum di situ. Oke, jadi tiap-tiap daerah itu punya permainan-permainan Betul. yang apa ya khas gitu Khas ya. begitu ya. Oke. Tadi apa peperet jengkol apa tadi teh? Ada perepet jengkol. Oh, eta jengkol kumaha dikumakeun eta jengkol digimanain itu? Itu bukan jengkolnya, Oh, Kang Abot. apanya itu Bukan teh? jengkolnya yang dimainin ya, Heeh, dimainkan. Tapi itu teh apa kayak kaki patali-tali gitu ya, Iya. kaki terus muter gitulah. Itu istilahnya perepet jengkol. Ada lagunya tapi nanti. Oh, Kang Abot. iya. Nah, tapi Kang Abot ya dari permainan yang tadi, Iroh teh melihat kondisi anak-anak sekarang. Ya. Kalau yang apa ya orang-orang tua terdahulu gitu ya, yang lahir sekitar tahun 60, 70 kayak Kang Abot. Kalau saya kan Ih, 90. kata siapa? Enggak ya? Saya mah 50 tahun. Oke, itu kan pasti udah tahu lah permainan-permainan Ya, ya. tradisional. Tapi kan kalau anak-anak sekarang nih, zaman Betul. sekarang, apa iya masih tahu gitu dengan Nah. permainan tradisional. Heeh. Sementara mainnya kan kalau anak-anak sekarang gadget, Betul. terus banyaklah kendala yang jadi anak-anak sekarang itu nggak tahu, nggak Ya. kenal dengan permainan anak gitu. Nah, tentu saja Ceiroh ini menjadi sebuah tanggung jawab kita semuanya. Betul. Terutama para pelaku seniman, Ya. kemudian juga akademisi, dan kita juga sebagai orang tua begitu ya. Bagaimana mengenalkan apa namanya permainan tradisional ini kepada anak-anak. Karena di sana itu ada nilai-nilai pendidikannya. Betul. Ada nilai-nilai apa tadi filosofinya begitu ya. Kemudian tentu saja bahwa permainan tradisional ini adalah permainan dari nenek moyang kita. Betul. Pinter ya saya ya? Betul, pinter Pinter, sekali. soalnya di pinggir saya kan ada Oke. ibu cantik begitu ya. Ada ibu yang cantik yang sudah Betul, hadir, ya. yang jadi narasumber. Ada Betul. siapa Kang Abot ini? Nah, saya perkenalkan nih pemirsa dan juga Ceiroh. Ya. Ini adalah Dr. Nike Kamarubiani MPD. Betul. Selamat malam Ibu. Malam, Alhamdulillah. Sampurasul. Sampurasul Rampes. Ya. Ya, beliau ini dosen Departemen Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung ya. Kemudian juga pengelola website Sanggar Seni Eco Bambu begitu ya. Iya, Wah, betul. keren. Tadi kan udah bilang ya Kang Abot nggak sendiri narasumbernya, ada Betul. dua ya. Ada dua. Yang satu lagi ada Dr. Muhammad Zaini Alif, SN MDS. Sampurasun Sampurasun Kang. Aduh, kumaha damang? Damang Kang? Kang Damang Kang. Alhamdulillah. Nih Baik. Kang Abot, Ya. Kang Zaini ya, ini kalau apa sapaannya Kang Zaini ya Kang, Kang ya? Zaini ya. Ah. Oke. Kang Zaini ini adalah pendiri komunitas Hong Ya. yang sekarang bergabung melalui Zoom Kang Abot. Betul. Ya. Dan komunitas Hong ini adalah komunitas untuk mainan rakyat ya Kang Zaini ya, yang konsen melestarikan mainan dan juga permainan rakyat tradisional, Ya. juga sekaligus mengembangkan permainan tradisional agar anak-anak milenial sekarang tahu ya Kang Betul. Zaini dan mengenal permainan tradisional. Baik, sekali lagi pemirsa bahwa Kang Zaini ini melalui virtual ya, melalui Zoom ya, Betul. karena ada sesuatu hal lain sebagainya, jadi tidak bisa hadir di studio Di kita. studio, begitu, ya. oke. Baik, sebelum saya ke Ibu, saya ke Pak Zaini dulu nih. Apalagi penasaran nih, apa tadi namanya komunitas apa? Komunitas Hong, Hong, Hong ya. Iya. Hong itu bukannya buat air ya itu namanya. nah itu juga Hong, tapi mungkin bukan artinya yang Oh, itu bukan. ya. Mending tanyain aja Kang Tanya Abot. aja. Oke, Kang, ini komunitas Hong ini kan luar biasa ya, artinya mengangkat apa alat-alat dan juga permainan tradisional. Tidak hanya alatnya tapi juga semua ya mengenai tentang kebudayaan. Nah, tahun berapa Kang komunitas Hong ini didirikan, kemudian juga sebenarnya pada saat itu apa yang terpikirkan oleh Kang Zaini sendiri sehingga memutuskan komunitas Hong begitu. Tujuannya apa sih Kang begitu? Kemudian juga tentu ada visi dan misi ya, serta siapa saja yang di sana yang memang membantu, kemudian juga anggotanya ini siapa aja Kang? Apakah cuma hanya di Jawa Barat saja? Apakah juga ada di luar Jawa? Karena juga banyak ya
Di luar Jawa juga banyak seniman-seniman gitu Kang. Oke, terima kasih Kang Abot. Jadi memang komunitas song ini berawal dari sebenarnya pada proses pendidikan saya dulu. Ketika mulai kuliah di tahun 93 gitu kan, kemudian mengambil dari semester pertama itu tentang permainan tradisional. Jadi mulai jurusan desain itu mengembangkan permainan tradisional. Jadi per semester saya terus mengambil permainan tradisional dalam pengembangannya gitu di masa sekarang waktu itu. Dan kemudian di tugas akhir saya juga ngambil mainan untuk meningkatkan motorik dan kreativitas. Kemudian kepenasaran saya terus lanjut ke tingkatan S2 juga tentang mengambil perubahan dan perkembangan permainan tradisional di Jawa Barat. Jadi sampai apa mana perubahan dan perkembangannya. Dan kemudian masuk di strata 3 S3, kemudian saya ngambil bagaimana transmisi nilai-nilai permainan tradisional dari sana. Dari tahun 2001 dan 2000 sampai 2003 kemudian terpikirkan untuk membangun sebuah komunitas yang berbasis pada pengembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang sekarang mungkin sudah berkembang. Kemarin itu angkanya mungkin 50 sampai 100 lah di seluruh Jawa Barat mungkin. Nah, tapi dalam tahapan sekarang di awal tahun 2019 kemarin itu dibentuk akhirnya mengumpulkan para pelaku permainan tradisional di seluruh Indonesia di Bogor dan terkumpullah sekitar 700 hampir dari seluruh provinsi. Dan kemudian kami sepakat membentuk komite permainan rakyat dan olahraga tradisional yang sekarang sudah terbentuk di tiap provinsi di Indonesia. Jadi ada sekitar di 29 provinsi yang ada komite permainan rakyat tradisional, kemudian di hampir 200 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Wah, jadi luar kami sekarang biasa. bersinergi dengan seluruh Indonesia untuk mengembangkan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini. Jadi tidak hanya permainan tapi juga olahraganya juga. Keren ya. Gitu ya. Kang Abut, amanat undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kaitan dengan kemajuan kebudayaan, memang pemerintah mengharapkan ada dua, ada permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dua ini yang menjadi objek kemajuan kebudayaan, yang menjadi strategi kebudayaan Indonesia. Ya, mungkin kayak ucing sumput juga itu dua sebenarnya ya, permainan dan juga olahraga, ya kan? Terus Betul ya Kang ya? Kang Zaini, terus emang apa sih bedanya antara permainan permainan anak tradisional dengan olahraga tradisional, itu bedanya apa Kang? Ya, kalau dari mandat undang-undang bahwa permainan tradisional itu mengacu pada konten nilai-nilai dan kemudian menyebarkan nilai ini secara transmisi ke masyarakat atau ke generasinya. Tetapi kalau olahraga tradisional itu banyak orientasi pada pengembangan fisik. Jadi pengembangan fisik yang berbasiskan nilai. Sebenarnya hampir similar, hampir sama. Karena basis dari olahraga tradisional juga itu permainan rakyat. Tapi mungkin permainan rakyat kan ada yang kadang-kadang tidak hanya berafiliasi pada fisik, tapi bagaimana pemahaman dan nilai-nilai karakter. Tapi kalau olahraga tradisional itu benar-benar pada pengembangan fisik, jadi pengembangan fisik, kesehatan jasmani dan rohani. Oke, jadi kalau olahraga mungkin lebih ke fisik luarnya ya, sedangkan terus kalau olahraga permainannya tradisional bisa bikin langsing nggak Kang? Iya. Emang masih bisa gitu kan, ini mah udah kadaluarsa Kang. Kalau Iro kan ini kan ya badannya kecil semampai gini kan, pengen tambah langsing gitu Kang. Baik. Sebelum kita lanjut ke Kang Zaini, saya ke Ibu Dr. Nike Kamarubiana, MPD. Bu Nike, tadi kan dikatakan juga ini ada beberapa manfaatnya ya tadi ya, seperti halnya berbicara mengenai olahraga dan juga permainan begitu. Ya, nah, betul. namun berbicara secara akademisi atau pendidikan begitu, apa sih yang menjadi sebuah manfaat, terutama manfaat pendidikan untuk para anak zaman sekarang dengan permainan yang dulu begitu ya? Kan kita tahu sendiri sekarang tuh kalau anak-anak justru lebih senang dengan main gadget dibandingkan dengan permainan-permainan yang dahulu begitu ya, dan bahkan juga mereka sangat tidak tahu ucing sumputnya apa, main cokak aja nggak tahu pastinya ya. Tadi juga kan Cik Iroh juga lupa-lupa ingat tuh tadi mainnya gimana. Iya betul. Aduh, udah tua karena ya, sudah ketahuan. sudah tergerus ini ya, Iya. usia begitu ya. Seperti apa Bu permainan anak zaman dahulu, yaitu permainan tradisional ya, dan juga permainan zaman sekarang begitu Bu? Jadi Kang Agus ya, kalau permainan tradisional itu sebetulnya bisa menstimulasi perkembangan
dari anak itu dari mulai motoriknya, ya, lalu kognitifnya, Ya. lalu berbahasanya, Betul. ya, spiritual, ya, sampai bagaimana ini ekologi atau berkaitan dengan lingkungan. Oke. Bukan berarti yang gadget itu ya, game online itu semuanya jelek, enggak gitu ya. Positifnya pasti ada Ada ya, karena pasti ya. ya kan nggak mungkin juga anak milenial Betul. tidak memegang atau tidak mengenal gadget karena Betul. hidupnya sudah di zaman milenial. Sekolah aja sekarang sampai jajak ke HP ya. Betul. Kan kasihan kalau gaptek. Iya. Tapi gitu ada tapinya Ya. nih. Ada peran orang tua gimana nih supaya anak bisa didisiplinkan dengan mengenalkan juga permainan tradisional. Ya. Karena apa? Permainan tradisional maupun game online kan sekarang itu yang bikin kecanduan itu game online atau Betul. video ya Ya. YouTube ya. Itu sama-sama sebetulnya ada manfaatnya. Misalnya mengasah kemampuan berbahasanya, strateginya sama Betul, kan, betul, itu betul. strategi segala macamnya. Cuman ada yang kurang. Ya. Misalnya dari segi motorik aja, ya. Kalau anak hanya pegang HP, apalagi dari mulai usia dini sudah pegang HP aja, gitu ya. Nanti masuk SD pegang pensil aja sulit, Kak. Oh, gitu. Iya, Gitu, Kang Abot. Nah itu kan Pensil motorik ya. halusnya tidak terasah. Ini dengan congklak seperti ini itu tuh sebetulnya motorik halusnya itu Oh, pantesan. Ya. Saya kalau nulis ya sudah mah tulisannya jelek begitu ya. Terus Kirang jongklak ya, bergetar, Tete. bergedek gitu ya. Bergetar. Kamu mah mungkin ada penyakitnya tuh Kang Abot. Kalau bergetar gitu kayaknya ada penyakitnya gitu ya. Bukan, itu kalau misalkan di tanggal tua agak bergetar gitu ya. Mungkin mau tanggal muda kali ya. Gitu. Atau mungkin juga karena keseringan kita pakai komputer ya Bu, bisa aja ya. Ketika anak tuh biasanya, kalau dulu kan zaman kita sekolah ya Kang Zaini dan juga Ibu, kan kita diajarin untuk mengarang terus apalagi pakai tulis tangan begitu. Kalau sekarang mah kebanyakannya Iya, pakai jarang. itu ya komputer ya. Iya udah, apalagi sekarang udah online sudah pakai HP terus gitu ya. Ya. Dan kalau misalnya ini sebetulnya itu peran orang tua gitu ya. Yuk ajak main anak-anaknya di rumah gitu ya. Ajak main Oke, anak-anaknya jadi di rumah. supaya Tidak biar hanya- nggak kebablasan gitu ya Bu ya. Jadi tetap peran orang tua di sini juga Betul. harus ada ya Bu Ya. ya. Karena yang bikin negatif itu kalau sampai merubah kebiasaan. Tapi di rumah saya mah bukan peran orang tua. Apa tuh? Peran nenek kakek yang berperan teh, karena orang tuanya Karena orang tuanya ya kerja. di luar. Oke, next pertanyaannya ya, silakan. Nah ini masih banyak sih pertanyaan buat Kang Oh, iya. Zaini, juga buat Ibu ya. Tapi Kang Abot tahu nggak? Ya. Jadi uniknya permainan tradisional ini di Sunda ya Ya. khususnya. Jadi di permainan tradisional kita itu selain asik bermain tapi ada lagunya juga. Ada lagunya juga. Ada lagunya Seperti juga. apa lagunya, kayak gimana tuh lagunya tuh? Nah lagunya, Hah? kita saksikan yang satu ini. Urai-uraian luar leor kasawa
sahabat budaya, masih dalam obrolan budaya produksi RRI Bandung dan masih bersama Iro. Dan juga Abot Agus Gunawan. Nah, Yes. Kang Abot, Ya. Ibu ya tadi juga sahabat budaya sudah lihat satu lagu, lagu kaulinan Barudak Lembur, Ya. Oray-orayan. Oray-orayan. Pasti oray-orayan ada ngaleol gitu Luar kan ya? leo, Luar leo. Mapai Sawah. Nah, itu juga mungkin ada filosofinya ya. Luar leo kayak itu dia teh. Ada, Iya kan? pasti. Yang jelas Kang Abot jangan luar leor gitu ya. Nah, ini masih ada Kang Zaini juga dan Ibu Nike ya. Pertanyaan kembali ke Kang Zaini, Ya. Kang. Ini jadi dari kajian dan juga riset yang sudah dilakukan sama Kang Zaini dengan komunitas Hong. Ini bagaimana sih sebenarnya Kang asal usul permainan tradisional atau sejarahnya nih Kang? Ya, terutama tradisional di Indonesia atau juga di Jawa Barat begitu ya. Ya, terima kasih. Jadi dari penelusuran yang ada memang permainan tradisional ini baru saya dapatkan mentok di abad ke-15. Di abad 15 dari sebuah naskah, namanya naskah Siksa Kandang Karsian. Di sana tercantum ada bentuk-bentuk pamace. Pamace itu dalam konteks bahasa Sunda itu permainan. Jadi dalam di abad ke-13, 14, 15 itu, di abad akhir 15 itu mereka menulis tentang beberapa permainan tradisional. Jadi pada waktu itu ada ahlinya, ahli permainan tradisional disebut Hempul. Jadi dalam naskah tersebut mun hayang nyaut mace, cetanirus babak putrakan bang-bangan dari pancang ke lembur dan lainnya. Tanyalah Hempul. Hempul itu ahli permainan. Jadi sejak itu mulai ada permainan, terutama di Jawa Barat ini. Naskahnya kan misal dari Jawa Barat. Jadi kalau mengacu pada keberadaan permainan tradisional seluruh dunia, memang kalau kita lihat di depan kita juga kan ada congklak tadi. Kalau congklak itu memang sudah ada sejak beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Itu ditemukan waktu penggalian di Bizantium sana. Kemudian mereka memberi nama berbagai macam hal. Nah, congklak ini sebenarnya sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau kita ke Afrika, mereka menyebutnya berbeda dengan kita. Jadi mereka menyebutnya palambuzi kalau di India. Kemudian mereka menyebutnya ra di Afrika. Ada kalau di Eropa menyebutnya makhala, tetap congklak. Nah, congklak sendiri berasal dari kata makhala dari Timur Tengah. Makola itu berpindah dan menggali. Jadi memang mereka mengajarkan tentang konteks menanam. Jadi menggali, mencoak, kemudian dimasukkan biji-bijinya pada awalnya. Nah, kemudian pembelajaran itu berubah menjadi pembelajaran permainan menuju papan dan sebagainya. Kemudian bergerak ke arah India, palambuzi, kemudian ke arah Malaysia disebut congkak, kemudian ke kita menyebutnya berbagai macam hal. Ada banyak nama ya kalau di kita. Ada yang menyebut ada yang menyebut congklak, ada yang menyebut dakon, ada yang menyebut dentum lamban, ada yang menyebut makaotan, ada yang menyebut lulumbungan dan sebagainya. Congklak itu banyak hal. Tapi yang dalam kesejarahan ketika permainan itu muncul, ada yang lahir dan berkembang di tanah kita sendiri, ada yang memang perkembangan dari luar. Nah, perkembangan dari luar yang bergerak kemudian secara akulturasi muncul dan kemudian berubah menjadi permainan kita dengan aturan-aturan yang sesuai dengan budaya kita. Baik, itu salah satu alat permainan tradisional congkak begitu Kang ya. Tapi mungkin Kang bisa disebutkan nggak minimal 2 atau 3 contoh alat tradisional yang memang mempunyai nilai karakter kebaikan atau mempunyai nilai karakter pendidikan terutama untuk karakter si anak itu sendiri begitu Kang. Karena ya kembali lagi ini nilainya luar biasa, nilai kultur budaya yang memang membentuk tidak hanya karakter diri tapi juga karakter bangsa itu sendiri Kang begitu. Kan kalau tadi Akang mengatakan bahwa congklak ini ada di daerah Mesir begitu ya, kemudian juga di Afrika. Apakah dengan bentuk yang sama? Apakah maknanya juga sama begitu? Kalau di kita nih dari kayu, ada juga dari plastik begitu Kang ya. Kemudian mungkin apakah di Afrika di tanah gitu cuman bolong-bolong aja? Menggunakan apa di sana begitu? Jadi artinya ketika memang nama-nama itu berbeda, apakah juga jenisnya sama atau bagaimana begitu Kang? Sehingga ya itu tadi menjadikan si alat tradisional ini mempunyai nilai
ciri khas itu sendiri Kang gitu. Mungkin bisa dicontohkan Kang 2 atau 3 begitu Kang? Ya siap. Kalau congklak itu memang dari penelusuran saya kan sudah di seluruh Indonesia saya dapatkan sekitar 2.600 jenis permainan tradisional. Ya. 2.600 jenis, kemudian di Jawa Barat saya baru menemukan sekitar 300 jenis. 300 jenis. Jadi di Jawa Barat aja. Dan kemudian kalau kita melihat congklak kembali memang semua sama dengan cowakan dan kemudian berpindah, tetapi karena ini sudah mengakar pada akar tumbuhnya dan budayanya, maka filosofisnya berbeda. Kalau di Owasemo di Afrika itu nama congklak juga Owasemo, dia memiliki lubang 30, jadi 15. Oh, 30. Dan kemudian Luar biasa. pergerakan mereka mengacu pada konsep 30 hari. Jadi 15 dengan 15 30 hari bulan. Tetapi kalau di daerah India, kemudian Malaysia, Singapura, kemudian ke kita, itu disebut congklak itu 787. Meskipun berkembang ya, ada yang 5, ada yang 9, tapi yang umumnya adalah 7. 7 dan 7 itu mengacu pada minggu. Nah, sebenarnya filosofi dari congklak ini sendiri adalah bagaimana kita bekerja dan mengambil dari Senin, kemudian memindahkan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kemudian kita menyimpan di lumbung sisanya. Nah, konsep menyimpan di lumbung inilah yang diajarkan oleh leluhur kita, satu, tidak semuanya. Dan sisanya adalah dibagikan ke Senin punya orang, Selasa punya orang, Rebo punya tetangga, Kamis punya saudara, dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana konsep di Indonesia itu mengajarkan tentang berbagi. Berbagi jangan sampai ada kosong di tetangga kita atau di samping kita, karena kalau kosong ada kesempatan mereka untuk nembak, seperti tadi yang anggapan Puan nembak kan. Betul. Ada kosong di depannya terisi, kita ambil. Artinya belajar tentang empati dan nilai-nilai, jangan sampai coakan itu kosong dan kemudian kita belajar berbagi dengan konsep berbagi. Inilah tubuh ini diajarkan memberi pada yang lain. Itu konsep-konsep itu berbeda dengan negara-negara lain. Luar biasa ya, dalam banget ya. Itu dari berbagai macam nilai yang ada dalam permainan tradisional anak itu. Nah Bu, pertanyaan untuk Ibu selanjutnya nih, bagaimana di dunia pendidikan? Bagaimana orang tua atau dunia pendidikan di sekolah ini dapat mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam mata pelajaran nih Bu? Betul. Emang ada nggak sih? Seperti apa Bu nih sebenarnya, apa yang bisa dilakukan juga untuk bisa diterapkan dalam mata pelajaran di sekolah? Nah, di sekolah tuh Bu. Karena ini kan juga apa ya namanya tingkat SD SMP mungkin ya? Ya, kalau misalnya itu kan luar biasanya ya leluhur kita, dari tadi yang disampaikan oleh Kang Zaini dari tahun 1500-an sudah. Itu kan secara tidak langsung sebetulnya meningkatkan semua aspek dalam diri anak gitu ya. Dengan bermain gitu dengan tidak terasa. Nah, kalau di sekolah khususnya PAUD itu bisa misalnya masuknya ke pembelajaran tema perkenalan. Misalnya permainan tradisional kesukaanku. Nah, itu bisa setiap anak ada laporannya bersama orang tua main misalnya. Kalau SD SMP bisa ditugaskan oleh gurunya, baik itu di pelajaran olahraga atau matematik sekalipun itu sudah bisa. Atau bisa juga di ekskul. Nah, gitu. Jadi itu sebetulnya akan jauh lebih menarik untuk anak dengan tidak terasa, apalagi anak PAUD ya, anak usia dini, tidak terasa dia belajar berstrategi, itu kognitif yang tadi daerah itu kognitif, berstrategi gimana ngalah dulu supaya menang, itu strategi gitu ya. Ya kan kalau main congklak dulu. Saya dulu jago congklak juga ya. Biasanya ngalah dulu. Jago, mahir. Tahu nih hitungannya gitu ya. Ngalah dulu biar. Nah, itu kan sebetulnya mengasah kognitifnya. Dan namanya permainan tradisional tidak ada yang bermain sendiri. Nggak ada ucing-ucingan sendiri misalnya gitu kalau ya. saya ucing sumput sendiri, saya kan gak seru ya. Nyumput dari siapa ya? Nah, itu aspek sosialnya. Gitu. Ya. Juga misalnya dari nilai-nilai karakter, itu si anak secara tidak langsung akan muncul karakter-karakter baik dalam dirinya, misalnya daya juangnya, ya. Lalu secara secara fisik lebih bagus karena ucing-ucingan bukan di game, main bola bukan di game tapi di luar misalnya, ini kan ucing-ucingan di luar misalnya gitu ya. Lalu dia juga misalnya ketika bermainnya itu berkelompok ya, biasanya muncul nih pemimpin secara tidak langsung. Ada yang ngatur-ngatur, ya menang teh supaya menang kita harus gini, harus gini. Nah, itu kan muncul secara sendirinya pemimpin itu. Jadi ada beberapa hal
yang secara tidak terasa, tidak ada RPP-nya, tidak Betul. ada apa ya. Tapi tentu kalau misalnya di sekolah bisa dibuat RPP-nya, misalnya ditugaskan kepada orang tua guru dengan anak usia dini misalnya ya. Yuk silakan mencari permainan tradisional yang disukai. Nah di sini orang tua juga harus tahu. Iya tuh. Mau ngajak gimana kalau nggak tahu Ya itu benar Kang Abu. Berarti Kalau kitanya nggak iya. tahu, gimana kita ngasih tahu ke anaknya? Betul. Berarti orang tuanya juga harus tahu dulu. Berarti fasilitas juga harus disediakan dong di sekolah ya. Harusnya begitu pada saat istirahat, ayo adik-adik kita main congklak misalnya gitu. Nah ini atau permainan cucing tradisional, sungkut. ya kan permainan tradisional mungkin Kang Jani akan lebih ini ya. Ada yang memakai alat dan tidak. Betul. Kan tadi orang-orayan nggak pakai alat, namanya kakawihan, yaitu pakai lagu, gitu ya. Atau surser, cinciripi itu kan nggak pakai alat. Betul, Nggak pakai betul. Jadi alat ada ya. tingkatannya. Ya. Kalau misalnya yang misal terbatas, tidak ada alat, sudah misalnya lagu dulu gitu Baik. ya. Biasanya kalau pakai alat juga bertahap. Ada yang namanya apa sih jejangkungan mungkin ada tahu? Iya di jangkungan. Biasanya kalau anak usia dini itu dimulai dengan pakai balok kelapa dulu. Oke. Gitu ya. Semakin Dan sulit gitu. Oke, ini udah dijelaskan jadi nggak usah khawatir Kang Abo, Ya. ternyata di sekolah juga, di pendidikan, di sekolah juga tetap ada ya Ada. pengajaran atau pelajaran tentang kaulinan untuk mengetahui supaya orang teh tidak parumen obor. Betul. Ya, parumen obor atau kita teh nggak tahu ya sejarah ke belakang gitu, jadi anak-anak tetap tahu. Kang Ya. Zaini, jadi saya penasaran di komunitas Hong sendiri Kang kegiatannya ini apa aja Kang? Iya. Baik, Kang Zaini mungkin suaranya. Ya, silakan Kang. Kalau di komunitas Song sendiri sebenarnya lebih kepada ada pusat kajian permainan olahraga tradisional dan itu menebar di seluruh Nusantara juga. Kemudian kita mendata permainan tradisional sama yang lebih utama adalah bagaimana anak-anak bisa berkunjung ke tempat kami untuk bermain permainan tradisional. Di 2020 ini memang sebelum masa pandemi sudah terdaftar dan penuh sampai ke Januari, Desember. Artinya anak-anak sekarang antusias terhadap permainan tradisional. Bahkan per bulan kami sudah bisa menerima 500 orang per bulan untuk bermain di tempat kami. Luar Mereka biasa. bermain dan mereka menemukan sesuatu dari permainan tersebut. Awalnya kami menyangka akan sulit untuk mengajak anak-anak bermain, tetapi ternyata tidak. Yang paling sulit adalah menghentikan mereka bermain. Artinya benar tadi apa yang dipahami oleh Dr. Nike juga kaitan dengan bahwa kita sebagai orang tua harus paham tentang permainan tradisional agar mereka mencontoh. Jadi ketika anak-anak bermain permainan tradisional di tempat kami mereka bermain dan menyenanginya karena mereka melihat sesuatu, ada hal yang menarik di sana gitu. Baik. Dan ya komunitas Song sekarang udah 1,5 tahun mungkin ya ditutup dulu karena masa pandemi sedang berlangsung. Baik, Kang Zaini dan juga Ibu Nike, kalau kita memperhatikan apa yang kita bahas dari tadi begitu ya, berbicara mengenai ternyata memang luar biasa keistimewaan ya permainan tradisional zaman dahulu dibandingkan dengan permainan zaman sekarang. Tapi saya pikir juga zaman sekarang ini juga punya sebuah keistimewaan atau juga punya manfaat itu sendiri begitu ya. Nah, memang apa sih keistimewaan ataupun juga apa sih kerugian atau apa ya namanya perbedaannya begitu ya? Perbedaannya itu apa, kerugiannya apa dan sebagainya nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita lihat dulu lagu ini. Ada lagu lagi. Ada lagu lagi. Hiburan lagi atuh beres sekarang mah ya. Papasangan tiluan suka
Ya, terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Kita masih di obrolan budaya produksi RRI Bandung. Iya, Kang Abot. Tadi kan Kang Abot pengen tahu perepet jengkol ya. Nah. Itu tadi udah dinyanyiin kan sama Teh Betul. Ano dan kawan-kawan tim kesenian RRI Luar Bandung. biasa. Kang Abot. Gitu kan. Jadi perepet jengkol tuh tadi ada lagunya. Perepet jengkol, jajahean, kadempet. kadempet. Jejeretean, kadempet naon ya kadempet jengkolnya. Ya, baik. Oke, Ya. nih ada pertanyaan lagi untuk Kang Zai nih Kang. Jadi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini nih Kang, apa sih upaya yang bisa dilakukan biar anak-anak itu masih tetap happy di rumah, kemudian masih bisa bermain permainan tradisional walaupun tetap harus di rumah aja. Nah itu upaya apa sih yang harus dilakukan Kang? Ya. Iya, hatur teh. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan oleh komunitas Song dan beberapa teman-teman di komite juga untuk sebenarnya masa pandemi itu menjadi masa kebangkitan permainan rakyat dan olahraga tradisional atau permainan tradisional ini. Ya salah satunya adalah bagaimana mengenalkan lagi bahwa selama ini kita memiliki paradigma bahwa permainan tradisional itu harus membutuhkan tempat luas, banyak orang atau dan lainnya gitu, membutuhkan peralatan dan sebagainya. Akhirnya tergali mainan-mainan yang memang bisa dimainkan di dalam rumah menggunakan material-material di dalam rumah. Misalkan dengan material sarung kita bermain kebalonan sarung, memutar dan sebagainya, ataupun bisa dilakukan juga kita membuat mainan perahu sarung, kemudian memonyetan atau membuat keras sarung dan sebagainya, atau membuat boneka sarung atau membuat kura-kura sarung dan sebagainya. Permainan itu banyak sekali. Salah satunya adalah kemudian kita mengajak anak-anak di Indonesia ini kembali lagi ke bermain tradisional di rumah. Dan upaya yang kedua yang kami lakukan, yang alhamdulillah kemarin direspon juga oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, kita membuat mainan-mainan, 5 mainan yang merupakan mainan yang bisa dimainkan di rumah yang basisnya dari permainan tradisional, dan kemudian di launching oleh Pak Presiden kemarin namanya Pancamain. Pancamain Indonesia, 5 permainan Indonesia yang di dalamnya mengajak anak-anak bagaimana berinteraksi dengan alamnya, kemudian berinteraksi dan kerjasama dengan teman-temannya, kemudian berkehidupan sosial. Nah, upaya-upaya ini yang dilakukan kami selama pandemi dan kemudian alhamdulillah kami sudah bisa menebarkan Pancamain ini ke seluruh Indonesia melalui perwakilan-perwakilan kami di tiap daerah melalui Pak Gubernurnya. Dan sekarang juga kita sedang mengkondisikan bagaimana anak-anak bisa mengirimkan video permainan ke kami dan kemudian kita linkkan ke Kemendikbud untuk menjadi data permainan dan kemudian berupa kompetisi. Jadi kompetisi inilah yang mengajak anak-anak kembali bermain di rumah. Bermain di rumah saja tetap aman dan sebagainya, tapi membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang ada di sana. Baik, saya ke Ibu Nike. Bu, ini bagaimana sih sebenarnya sebuah permainan tradisional ini mendukung pembelajaran anak begitu ya. Kemudian juga menjadi sebuah alternatif hiburan di masa pandemik seperti ini. Kemudian juga permainan tradisional ini mempunyai erat dengan katakanlah keluarga di masa pandemi ini. Seperti apa Bu gitu Bu? Ya, ini bagus sekali ya Kang Agus ya, di masa pandemi seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Zaini, ini kesempatan gitu ya, orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anak. Kalau permainan tradisional kayaknya kalau di perkotaan khususnya ya, kayaknya akan lebih cocok itu kalau pagi-pagi, kan sekarang tuh harus berjemur tuh ya. Nah bisa itu satu keluarga misalnya sambil berjemur, sambil diajak permainan tradisional. HP-nya disimpan dulu, bukan hanya anak, orang tua juga simpan dulu HP-nya. Bermain tradisional sambil berjemur misal pagi, itu sebelum memulai PJJ atau pembelajaran. Nah nanti siang-siang misalnya sesudah selesai PJJ, sesudah makan siang bisa diselingi lagi. Itu akan sangat mempererat keharmonisan ke dalam keluarga. Luar biasa. Iya. Dan Kang Abot, ini ada yang spesial buat sahabat budaya dan juga pemirsa. Di sini akan ada kami hadirkan cuplikan Kang Abot. Tadi yang kata Kang Zaini, kita bisa main di rumah gitu ya selama masa pandemi ini. Jadi ini ada cuplikan bagaimana kita bisa bermain di rumah permainan tradisional dengan barang atau alat sederhana yang ada di rumah. Ini cuplikannya.
Selamat bertemu kembali semua. Sudah masuk jam praktek bermain setiap hari. Kita akan praktekkan permainan yang paling seru tentunya, permainan tradisional dengan barang atau alat yang ada di rumah aja, agar betah di rumah menghadapi COVID-19 ini. Resep bermain untuk kali ini adalah permainan dengan apa yang ada di rumah ya, dengan kancing. Nah, kita akan membuat Liga Sepak Bola Kancing Indonesia untuk teman-teman yang senang sepak bola tapi sekarang terhenti. Nah, saya sendiri sih dari pengurus Persatuan Sepak Bola Kancing Indonesia. Nah, gimana sih cara mainnya di rumah? Terlihat di lapangan tim sepak bola kancing dari Perkib atau Persatuan Sepak Bola Kancing Bandung kali ini sedang uji coba melawan Kancing United karena pemain kancingnya banyak yang dioselasi karena wabah, dibantu oleh Barcing, Kancing Pool dan Real Kancing. Cara memainkannya adalah siapkan bola dari kancing yang lebih kecil untuk gerak pemainnya kancing. Kalau saya selalu pakai tutup galon biar lebih lentur. Perkib terlihat menendang bola dan terhalang oleh pemain Kancing United. Kancing United sekarang sedang langsung menendang tendangan. Wow, terganjal pemain Perkib. Kemudian Perkib akan menendang bola, langsung ditendang. Wow, terhalang oleh pemain sendiri. Dan akhirnya tim dari Real Kancing dan Barcing serta Kancing menendang bola dan menendang membentur tiang gawang. Kesempatan Perkib menendang bebas. Sayang lemah mungkin karena bermain dengan pemain-pemain Liga Kancing Dunia. Permainan ini juga kesukaan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, barusan sudah kita saksikan cuplikan permainan tradisional yang bisa kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini dari komunitas Hong. Namun Kang Abot, sebelum kita menutup obrolan budaya malam hari ini, ada kesimpulan nih yang mau disampaikan oleh Ibu Nike ya, silakan Ibu. Mungkin sedikit aja ya Kak Agus dan Teh Iroh ya. Saya ada kata bijak yang selalu saya ingat, yaitu kata bijaknya, ikutilah zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Ya, jadi kalau misalnya sekarang memang anak milenial harus tidak gaptek ya, tapi jangan tinggalkan budaya karena itu akan menyempurnakan karakter dari anak tersebut. Baik, saya ke Kang Zaini. Kang, singkat saja closing statement pada malam hari ini. Silakan Kang. Mari kita sebenarnya menggunakan lagi permainan tradisional sebagai media dasar anak-anak untuk mengetahui masa depan. Karena permainan tradisional itu tidak harus kita mundur ke belakang, tetapi kita menghadirkan sesuatu dari belakang menjadi konten nilai-nilai persiapan masa depan. Jadi jangan dianggap bahwa permainan tradisional itu jadul, tetapi permainan tradisional adalah media anak-anak untuk menyongsong masa depannya yang jauh lebih baik. Baik, luar biasa ya. Jadi intinya Kang Abot, dengan kemajuan zaman sekarang ya, dengan anak-anak suka main gadget, itu bukan kita antipati ya, tapi tetap harus seimbang antara permainan tradisional juga kita harus tahu gitu ya. Nggak ada alasan, nggak ada halaman luas atau apapun, permainan tradisional bisa dilakukan di halaman yang tidak ada halaman pun bisa dilakukan dan bisa dikenal ya. Yang penting orang tuanya harus tahu juga. Tahu juga. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nike Kamarubiani MPD sudah hadir di studio RRI Net ya, kesempatan malam hari ini. Dan juga Kang Zaini, hatur nuhun pisan. Kang Zaini, terima kasih sudah Kang Zaini. menyempatkan waktu. Ya. Dan tentu saja obrolan kita, bincang-bincang kita ini menambah pencerahan dan juga wawasan kita ya mengenai alat tradisional. Iya, betul Indonesia. sekali. Dan sekaligus Kang Abot kita mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Ya, tanggal 23 Juli 2021. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sahabat budaya, pemirsa RRI Net, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Iroh. Saya Abot. Sampai ketemu lagi di acara obrolan budaya selanjutnya. Selamat malam. Dadah.
masa